Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, di video ini hanya ingin berdoa dan bermunajat, memohon kepada Allah mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya, saya dan semua yang sedang diuji dengan penyakit, yang sedang pemulihan ataupun yang sedang sehat, mudah-mudahan semuanya adalah dalam pandangan Allah sama. Yang sehat dan yang sakit sama-sama belum tentu sedang dimuliakan, belum tentu sedang dihinakan, sama di hadapan Allah. Kalau sakit membuat kita semakin dekat ke Allah, semakin mohon sama Allah, ya Allah tolong, itu adalah sakit yang menjadikan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sakit membuat kita jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran, semakin dekat kepada maksiat, semakin dekat kepada berburuk sangka, itu sakit kita jadikan sebagai alat untuk membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti sakit itu bagi kita adalah sakit yang menjadi sebagai pecut dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun yang sakit, yang sehat, yang sembuh, diberikan uang banyak, diberikan doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diminta dikasih sama Allah, belum tentu sedang dimuliakan. Bisa jadi sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa Qarun tersebut kaya rayanya? Kurang apa Firaun tersebut kaya raya, kemudian penguasa, kemudian sehat selalu, didampingi semua orang, dipuji-puji semua orang, tapi bukan berarti dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kekuasaannya, uangnya, kesehatannya dipakai untuk lalai kepada Allah, bahkan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bagi orang yang beriman, kita sehat, kita sakit, kita diberikan musibah, bala, bencana seperti ini, wabah, itu adalah bagi orang yang beriman tetap berhusnuzon kepada Allah. Kalau sakit hati sebentar saja, kalau kita merasa merana sebentar aja, kemudian kita merasa tertekan sebentar aja, merasa takut ya sebentar saja. Sesudah ini mari kita kembali lagi. Lahafun alaihim walahum ya zanun. Sehingga kita disampaikan di dalam Al-Qur'an, diajarkan oleh Rasulullah SAW berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau cabut keyakinan ini, iman ini, karena yang paling mahal dalam kehidupan kita adalah iman. Maka orang yang mukmin ini, orang yang beriman ini tidak ada ruginya ketika diberikan ujian dia bersabar, ketika diberikan kesulitan dia bersabar, penyakit dia bersabar, diberikan wabah dia bersabar sambil berikhtiar dan berdoa. Ketika diberikan kesehatan dia semakin dekat ke Allah. Karena bisa jadi kita semakin diberikan kesehatan, kita disembuhkan saat ini gampang banget bagi Allah. Diberikan segala macam bisnis kita dimajukan oleh Allah, uang kita dibanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa jadi kita semakin jauh dari Allah. Bisa jadi kita enggak bisa lagi menyebut ya Allah tolong aku, ya Allah tolong aku. Dan pada saat kita diberikan kesulitan, diberikan rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, maka justru itu Allah kita supaya kita ya Allah tolong ya Allah. Nah itu yang Allah inginkan. Itu yang Allah inginkan, kita bersandar, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah Allah sayang kepada kita. Siapa lagi sih yang lebih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Siapa lagi yang lebih perhatian daripada Allah kepada kita? Siapa lagi yang lebih cintanya lebih besar dibandingkan cintanya Allah kepada kita? Semua manusia tidur, Allah satu-satunya yang tidak pernah tidur. Untuk apa? Untuk kita, karena dia sayang kepada kita. Dia urus kita pada saat kita sedang tidur. Dia urus kita pada saat kita sedang sakit, pada saat kita sedang sehat. Dia yang memiliki segala macam harta dunia yang gak pernah habis-habisnya, kekayaannya gak pernah habis. Itulah dia Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesehatan dan kesembuhan serta penyakit serta ujian, dan kunci jawabannya ada di Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita orang yang beriman, ketika ingat itu maka akan gak pernah putus asa, tetap semangat, tetap kita oh iya ya Allah, dulu ketika saya sakit saya jarang baca Quran, sekarang jadi
Aku jadikan sakit ini sebagai banyakin baca Quran, banyakin zikir, banyakin sholawat, banyakin dengerin hal-hal yang positif. Semakin menyebut banyak istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, kalau kita sedang sehat, jarang kita nyebut itu. Ketika sekarang banyak orang yang bangkrut, bisnisnya, usahanya bangkrut, kemudian aktivitasnya terhenti, ya gajinya dipotong, ada yang di PHK, menangis, ya Allah, tolong ya Allah, sambil bersujud, sambil berdoa. Dan itu jarang sekali mungkin kita lakukan waktu kita sedang uang banyak, bisnis kita bagus, sehat badannya. Kita jarang, malah lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi seperti itu. Nah, oleh sebab itu, ini adalah yang terbaik bagi kita, apapun kondisi kita saat ini. Dan hari ini kita semangat melihat alam surga sana, melihat alam akhirat sana, nikmat. Dan yang menentukan nikmat dan tidaknya adalah iman kita dan perilaku kita saat ini sekarang. Ujian kita sabar, kemudian kita diberikan kebaikan, kita bersyukur kepada Allah. Dan tetap kesabaran itu bukan diam, tetap ikhtiar, tetap berdoa, tetap pakai masker, tetap kita lakukan apa yang harus dilakukan. Makanan kita jaga, hindari handphone yang berlebihan, kemudian tidur yang cukup, jam 9, jam 10 sudah tidur, istirahat ya. Jangan megang handphone terus. Itu tandanya kita berikhtiar. Jangan sampai kita ingin sehat tapi handphone dipegang terus sampai jam 12, jam 1, yang dicari hal-hal yang negatif terus, berita-berita yang negatif. Maka di sininya akan kita meminta sama Allah untuk sakit artinya. Makan kita lupa, minum kita lupa, ya hanya sedikit saja. Sedangkan iman dan imun sangat penting sekali. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengajak kepada dari pribadi saya, pada sahabat-sahabat, semua kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang kufur dan orang yang beriman sama, diberikan sehat, kadang-kadang diberikan sakit, semua. Orang yang beriman dan yang kufur itu sama-sama diberikan harta yang banyak, dan ada juga yang diberikan kemiskinan. Coba apa bedanya? Beda level, beda nilai, karena ada di sini simkatnya yaitu la ilaha illallah. Maka akan terasa ketenangan. Kata Rasulullah, ajib dan ajaib, aneh orang mukmin ini. Andai kata diberikan kesulitan, diberikan musibah, diberikan sakit, dia bersabar. Dan sabar itu, ikhtiar itu menjadi amal kebaikan, dan itu baik bagi dia. Ketika diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang banyak, dia bersyukur, dan syukur itu adalah jadi amal kebaikan bagi dia, dan itu pun baik. Masya Allah. Jadi orang yang beriman ini tidak pernah merasakan keburukan. Ya, kalau sakit hati wajar, tapi sebentar saja. Kita ketakutan wajar, itu sebentar aja. Kita panik wajar, sebentar aja. Ya, karena kita ini orang yang normal. Tidak mungkin kita tidak punya rasa takut, cemas, khawatir, kemudian panik. Tidak mungkin. Ada sesuatu yang menakutkan, ada rasa takut, dan itu normal. Sahabat-sahabat semuanya, mari kita semangat, optimis, lakukan kebaikan di rumah kita. Kita mulai ke jalan lagi, jaga kesehatan kita, jaga aktivitas kita. Tetap kita, ya udah, lepaskan. Kita aktivitas lagi, kita berdagang lagi, kita berjualan lagi. Apapun masalahnya, kita tetap syukurin apa yang masih ada di dalam diri kita, di dalam lingkungan kita, rumah tangga kita. Itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengajak sekali lagi kepada diri saya, pada anak-anak saya, kepada keluarga, kepada saudara, pada sahabat-sahabat semuanya yang mungkin belum pernah berjumpa dengan saya. Mari kita ingat, iman itu yang paling mahal dalam hidup kita. Bedanya orang yang dicintai sama Allah dan yang tidak adalah iman. Bukan sehat dan sakit bedanya, bukan dibedakan antara yang kaya dan miskin, bukan dibedakan antara yang dihormati oleh manusia dan yang dihinakan oleh manusia, bukan. Tapi yang membedakan adalah, adakah iman di dalam hati kita, adakah keyakinan di dalam hati kita kepada Allah, kepada hari akhir, dan adakah kita keyakinan, kepercayaan diri kita bahwa semua
yang ada di dunia ini nggak ada yang kuasa. Semua di dunia ini nggak ada yang kaya. Semua di dunia ini tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu melakukan kecuali dengan kekuatan, pertolongan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka minta tolonglah kepada Allah. Kemudian kita berikhtiar maksimal, kita munajat, kita deketin Allah karena kita sedang berjalan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah siapkan untuk kita, orang-orang yang dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah. Kapan kita lakukan sekarang? Apapun yang kita rasakan, kita rasakan kehadiran Allah. Kita rasakan Allah Maha Baik, Maha Dekat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semangat, optimis, yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.